Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C0223132 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang timbul dan hapusnya hutang pajak serta mekanisme dalam penagihan pajak dengan surat paksa. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai timbulnya hutang pajak. Dalam hukum pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskes atau pihak pemerintah, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran formil ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ada ajaran material. Timbul karena berlakunya undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak itu dikenakan pajak. Seperti keadaan yang memiliki kendaraan, contohnya perbuatan seperti sedang mendirikan bangunan, atau peristiwa tertentu seperti contohnya mendapatkan hadiah undian yang harus dikenakan pajak, dan ajaran material ini diterapkan pada self-assessment system. Selanjutnya, definisi penagihan pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, definisi dari penagihan pajak ialah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, apa sih itu surat paksa? Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Negara juga mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahulu itu sendiri ialah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Di dalam surat paksa, sekurang-kurangnya harus meliputi yang pertama, nama wajib pajak yang terhutang, yang kedua, dasar penagihan pajak, yang ketiga, besar hutangnya pajak, dan yang keempat, perintah untuk membayar. Surat paksa dapat diterbitkan apabila dalam 3 keadaan. Yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia, atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Berikutnya, masuk ke dalam 5 penyebab terhapusnya hutang pajak. Yang pertama, pembayaran, yaitu telah melakukan pembayaran terhadap hutang pajak yang dimiliki. Yang kedua, kompensasi atau restitusi, yaitu hutang pajak dapat dihapuskan apabila melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak pada periode tahun berjalan. Yang ketiga, daluarsa atau habis masa waktunya. Hutang pajak dapat dihapuskan apabila telah habis masa penagihannya terhitung sejak 10 tahun setelah masa terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau setelah SKPKB diterbitkan. Yang keempat, wajib pajak telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris, dapat diusulkan untuk dihapuskan hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya. Yang kelima, penundaan, yaitu diterbitkannya surat keputusan penundaan penagihan yang berarti berakhirlah utang pajak tersebut. Dalam hal ini,
bukan terhapusnya hutang pajak secara menyeluruh, namun akan ditunda untuk sementara waktu. Selanjutnya, masuk ke mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Ada 6 tahapan. Yang pertama, 7 hari setelah jatuh tempo, bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Lalu, setelah 21 hari diterbitkannya surat teguran, masih belum lunas, maka akan diterbitkan surat paksa. Yang ketiga, setelah 2 kali 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang keempat, jika dalam 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa tersebut tadi belum juga lunas, maka diterbitkan surat-surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Yang kelima, 14 hari setelah pengumuman belum lunas juga, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Dan yang terakhir, bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta rupiah belum melunasi hutang pajaknya karena hasil lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan lamanya itu 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan lagi. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan. Ya, itu tadi pembahasan materi mengenai timbul dan hapusnya hutang pajak serta mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa yang dipaparkan oleh saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.